Ribuan tahun sebelum piramida pertama menyentuh langit, dan jauh sebelum Firaun memakai mahkota ganda, ada sebuah masa di mana lembah Nil hanyalah rawa liar yang tak tertunduk. Dunia sedang berubah. Sahara yang dulunya hijau mulai mengering menjadi debu. Manusia-manusia pemburu pengumpul terdesak mencari perlindungan di sepanjang urat nadi kehidupan, Sungai Nil. Disinilah, di tepian sungai ini, percikan api pertama bukan sekadar alat masak, ia adalah proklamasi berdirinya sebuah peradaban. Ini adalah kisah tentang bagaimana api, elemen purba yang liar, dijinakkan oleh nenek moyang kita di tepi Nil, dan bagaimana percikan kecil itu menyulut api peradaban yang cahayanya masih bersinar hingga hari ini. Bayangkan Mesir kuno, tapi tanpa Firaun. Aneh kan? Tapi itulah kenyataannya. Mari kita mundur ke masa pradinasti sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. Saat itu, Mesir bukanlah satu kerajaan besar. Wilayah ini hanyalah kumpulan dasi-desa kecil di sepanjang Sungai Nil, masing-masing berjuang untuk bertahan hidup. Lalu, apa yang membuat mereka kuat? Jawabannya adalah api. Tapi ini bukan sekadar api biasa untuk menghangatkan diri. Di lembah yang dipenuhi kuda Nil raksasa, buaya ganas, dan singa, api adalah benteng pertahanan utama. Api memberi rasa aman di malam hari, memungkinkan mereka berkumpul, bercerita, dan merencanakan masa depan. Namun, api di sini juga punya makna lain. Para arkeolog menemukan tungku-tungku raksasa di situs kuno Hierakonpolis. Ini adalah api industri, tempat pembuatan bir dan gerabah skala besar pertama di dunia. Api inilah yang menyulut percikan peradaban. Jauh sebelum piramida pertama dibangun, api mengubah segalanya. Dari makanan yang kita makan hingga masyarakat yang kita bangun. Gandum liar yang tadinya hanya bisa dimakan mentah, kini bisa diolah menjadi roti yang bergizi dan bir yang menyegarkan. Inilah sumber energi utama yang memicu ledakan populasi di sepanjang Sungai Nil. Tapi bukan hanya itu, api juga melahirkan kelas pekerja baru, para pengrajin ahli. Ada yang jago membakar tanah liat menjadi tembikar yang kokoh. Ada juga yang mulai bereksperimen dengan logam. Lihat saja keindahan gerabah dari peradaban Nakada ini. Pola-polanya yang rumit menunjukkan bahwa manusia Nil tidak lagi hanya berpikir soal perut. Mereka mulai memikirkan keindahan, seni, dan status sosial. Persaingan antar desa pun memanas. Api persaingan inilah yang pada akhirnya akan menempa dan menyatukan Mesir hulu dan hilir menjadi satu peradaban besar. Seiring berjalannya waktu, lembah Nil yang subur terasa semakin sempit. Populasi bertambah dan persaingan antar suku tak terhindarkan. Api peperangan mulai berkobar di sepanjang sungai. Dari konflik inilah, desa-desa kecil yang tadinya damai berevolusi menjadi kota-kota besar yang dibentengi. Siapa yang menguasai air, dialah yang berkuasa. Kekuatan militer dan kontrol atas sumber daya menjadi kunci utama untuk bertahan hidup dan berjaya. Di tengah kekacauan ini, lahirlah para pemimpin kuat yang haus akan kekuasaan. Sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, muncul seorang sosok legendaris yang akan mengubah takdir lembah ini selamanya. Namanya Narmor, atau yang sering disebut sebagai Raja Kalajengking. Dengan ambisi yang membara, ia melancarkan penaklukan besar-besaran, menyatukan Mesir hulu dan hilir di bawah satu panji kerajaan. Inilah titik awal dari sebuah peradaban megah. Momen di mana sejarah Mesir kuno yang kita kenal dengan para Firaun dan piramidanya benar-benar dimulai. Api pertama di lembah Nil bukan hanya sekadar soal panas dan cahaya. Ia adalah api kreativitas,
api komunitas, dan api ambisi manusia yang tidak akan pernah padam. Dari tungku-tungku sederhana di tepi sungai, lahirlah sebuah peradaban abadi yang namanya akan selalu bergema dalam sejarah umat manusia. Ingatlah, jauh sebelum ada batu yang tersusun rapi menjadi piramida megah, ada api yang pertama kali menyatukan jiwa-jiwa di tepian sungai Nil. Api itulah yang menjadi denyut nadi awal dari semua kemegahan yang kita saksikan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk petualangan sejarah lainnya. Sampai